Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya menekan angka pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perekrutan dan penempatan kerja yang berkolaborasi dengan PT Pusat Tenaga Kerja Ekstensif. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya di Gedung PGRI Kabupaten Lebak pada Selasa 24 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, Bupati ucapkan terima kasih atas sinergitas dan kolaborasi PT Pusat Tenaga Kerja Ekstensif yang memberikan pemahaman bagi generasi muda untuk mendapatkan informasi terkait kesempatan kerja yang ada di Indonesia dan juga informasi bekerja di luar negeri. Pembangunan manusia, salah satunya dengan mendirikan BLK, menyiapkan peralatan dan perangkatnya yang lengkap untuk kebutuhan kerja yang dibutuhkan sekarang, kesempatan dan kebutuhan kerja yang sekarang. Jadi tentunya dengan pelatihan itu, dengan adanya BLK punya pelatihan kompetensi sehingga siap pakai. Nah, itu. Nah, untuk kedepannya Bu, di program BLK ini ada jenjang apa lagi Bu selain yang sekarang dilaksanakan? Nah, ini kan sosialisasi, cek aja ini ada pelatihan apa, menjahit, perbengkelan, desain grafis kan. Termasuk juga yang kemarin tuh yang itu ya perbengkelan dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk operator alat berat kita kerjasama dengan BLK utama yang di Serang di bawah kementerian. Termasuk itu juga kita ada kerjasama untuk budidaya ya, pelatihan budidaya dan lain sebagainya ikan. Termasuk dengan konstruksi. Nah, untuk penempatan setelah selesai BLK ini kemana? Ya kan tergantung kebutuhan kerjanya, kebutuhan dan kesempatan kerja. Makanya ini PTX ini kan yang memang dia punya jejaring ya untuk kebutuhan tenaga kerja. Makanya di sini sosialisasi resiko apa saja yang harus mereka siapkan. Jadi jangan kita menyalahkan kita bekerja tanpa kita punya kemampuan. Misalkan kebutuhannya ini berarti kita harus mengakselerasi itu. Misalkan butuhnya penjahit ya kita harus bisa ngejahit. Misalkan di pabrik apa kan gitu. Jadi kalau kita tidak punya kompetensi sekarang ya tidak bisa bersaing dengan yang lain. Karena sekarang udah eranya pasar terbuka. Di hadapan ratusan peserta, Bupati menjelaskan, prioritas Pemkab Lebak dalam rangka penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dikembangkan melalui kegiatan pelatihan keterampilan. Berbasis kebutuhan percepatan proses penertiban tanda daftar pada Bursa Kerja khusus BKK pada sekolah menengah kejuruan SMK, baik negeri maupun swasta, yang ada di Kabupaten Lebak, sebagai mitra Disnaker dalam proses rekrutmen dan penempatan kerja lulusan SMK. Sementara itu, Direktur Operasional PT Pusat Tenaga Kerja Ekstensif Taufik Effendi mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan menciptakan tenaga kerja, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak. Ia berharap kegiatan ini menjadi titik awal bagi putra-putra Lebak untuk mendapatkan kesempatan kerja. Hadir juga dalam kesempatan tersebut pengusaha muda yang bergelut di bidang percetakan, Ahmad Junaidi. Pria yang juga punya perusahaan percetakan Ajun Print itu menyampaikan, dirinya ikut andil dalam mengurangi beban pemerintah daerah dalam meringankan terkait pengangguran. Ia juga mengatakan, peserta yang hadir saat ini sama-sama membantu taraf hidup. Perbedaannya adalah peserta untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, sementara dirinya bergelut di perusahaan guna untuk membantu meringankan pemerintah Kabupaten Lebak. Yang mohon maaf pakai kita kemarin tidak teragendakan, tapi luar biasa semalam kita ingat Pak Bu Deni dan Pak tolong diundang pakai, karena insya Allah ini dan sama-sama kita menghormati ibu kita, Ibu Bupati, dan kesempatan yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Di desa ujung Manja dan posisinya adalah dekat dengan perbatasan Bogor. Itu wilayah Tanjung Sari. Sekitar tahun 2002 itu memang saya pada saat ini ya lewat sungai. Nah, kalau misalkan sungai itu harusnya memang naik eretan. Ada yang bawa eretan nggak? Getek. Ya, getek. Percis. Saya harus setiap hari ke sekolah itu naik getek. Dan itu pun kalau misalkan kondisi sungainya tidak masih normal ya, tidak banjir. Nah, dari situlah itu pun sebenarnya 3 kilo itu mencapai posisi yang di jalan raya dan harus naik angkot dari tempat daerah itu sampai ke SMP naik angkot sekitar 4 kilo gitu. Jadi kalau posisi saya itu memang posisi angkotnya sudah tidak ada atau memang lagi supir seperti apa, saya harus berjalan kaki nambah 4 kilo dan itu dilakukan harus setiap hari. Posisi sekolah itu pun memang
ya dipaksa dengan kondisi, terus memang saya loncat dan memaksakan untuk kuliah ke Bandung. Kenapa? Karena memang saya waktu itu memang senang desain, dan saya lihat waktu itu, tahun itu jarang sekali jurusan desain, dan salah satunya jurusan desain itu ada di Bandung, di Universitas Komputer Indonesia, di Unicom. Jadi ketika saya kuliah, itu pun memang saya ngobrol sama orang tua, dan orang tua pun memang awalnya meragukan karena memang mungkin dengan kondisi ekonomi, tapi beliau itu posisinya ya apa sih, mama bilang paling bisa untuk membayar kuliah, tapi tidak bisa untuk biaya keseharian gitu. Kan kuliahnya bertahan sampai 5 tahun gitu. Karena apa? Karena memang kondisinya yang memang sambil saya menjadi freelance seperti itu. Salah satu yang paling kuat adalah passion, karena memang saya itu senang fashion design. Terus yang kedua adalah saya tidak menyalahkan dengan kondisi perekonomian orang tua yang memang sebenarnya masih terbilang cukup untuk soal masalah kehidupan. Tapi alangkah salahnya saya ketika saya juga sama sisi perekonomiannya sama orang tua. Jadi saya tidak mempermasalahkan orang tua yang kondisi perekonomiannya di bawah standar, tapi saya tidak boleh sama secara ekonominya, harus lebih baik gitu. Maka ada beberapa hal yang sebenarnya dipaksakan oleh kondisi, dan saya pun memang terbilang sulit ya, karena setelah beres kuliah saya memang menempatkan umur kerja di Jakarta. Di Jakarta itu memang saya terus terang berbicara tentang masalah yang ingin menjadi seorang pengusaha gitu. Dan waktu itu kenapa? Salah satu kegelisahan saya sering membaca berita, dan saya juga orang yang pernah mendemo di depan wali kota Bandung, aktivis ya. Salah satunya adalah persoalan masalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Itu kebayang, orang yang bukan asli Bandung, orang Lebak, tiba-tiba saya ikutan gitu, ikutan dengan aktivis Bandung untuk mendemo kantor wali kota Bandung gitu. Nah sekarang berarti harus pro Lebak, bagaimana pengangguran di sini bisa kita atur. Karena saya melihat bahwa peliknya persoalan itu, maka saya berinisiatif. Jadi tingkat pengangguran yang cukup tinggi, saya adalah orang yang ingin membantu pemerintah dalam mengurangi, kalau jadi bekerja menurunkan satu doang, yaitu kita sendiri. Tapi kalau seorang pengusaha ketika dia sebenarnya dibongkar. Saya coba untuk menutupi gitu ya. Cuma karena beliau ngomong, memang sebenarnya Ajun Print ini adalah start awal gitu. Jadi start awal yang terus terang memang saya membangun Ajun Print juga sebenarnya kondisinya nggak punya duit. Modal untuk percetakan itu sebenarnya hampir 350 juta untuk stand, untuk bisa modal membuka percetakan. Tapi perlu kita tahu bahwa saya kan pengen duit, maka harus usaha. Jangan dibalik, mau duit dulu baru usaha gitu. Kebanyakan orang bahwa ingin berwirausaha itu harus ada modal, ada duit. Benar, tapi tidak melulu soal duit. Duit itu nomor sekian dalam hal modal. Yang paling penting adalah pertama adalah keinginan kita. Terus yang kedua soal masalah keinginan kita, dan kita harus memiliki impian yang tinggi gitu. Jadi itu saja dulu. Yang selanjutnya adalah soal skill, dan yang selanjutnya adalah soal masalah jaringan pelanggan. Baru selanjutnya adalah soal duit gitu. Karena apa? Karena duit itu bisa dicari, entah memang itu minjem bank, minjem orang tua, atau kita bisa nabung dulu baru step-stepnya gitu. Jadi setelah suatu pertengahan itu saya usaha, itu terjadi penolakan. Yang paling sulit adalah penolakan dari orang tua. Jadi karena mungkin mindsetnya orang tua adalah udah beres kuliah, kerja, cari penghasilan. Tapi karena saya turutin dulu 2 tahun bekerja di bidang percetakan, dan alhamdulillah memang saya langsung ngomong lagi sama orang tua, saya pengen jadi pengusaha gitu. Dan lagi-lagi mikirnya adalah modal. Saya bilang, saya nggak perlu untuk minta duit, saya hanya perlu duit. Itu wajar dari orang tua, bukan karena mereka itu tidak baik dengan kita, tapi persoalan adalah cara komunikasikan saja. Cara berpikir mereka dengan cara komunikasi kita itu berbeda, maka ya harus jalan gitu. Jadi
dari mana saya memulainya? Ajubrin ini saya memang membeli mesin itu hasil mentah, ya. Tapi bukan mentah-mentah. Saya memang alhamdulillahnya dipercaya oleh supplier mesin untuk untuk memakai mesinnya dan dicicil waktu itu per bulannya 17.500.000 gitu. Ini bukan rahasia gimana memulai bisnis printing. Nanti bersaing sama Pak Ajul. Ya. Terus yang kedua adalah di saat saya mendirikan perusahaan ini, perusahaan Ajubrin, itu posisinya di Januari 2020. Lagi COVID. Ya, di saat saya membuka usaha. Channel Bil Hakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini.